moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Minggu ini banyak peristiwa yang aneh ya di Januari ini. Sekarang kan tanggal berapa ini? Tanggal 17 ya. Mulai hari Senin. Aneh. Saya nanam ini hari Senin. Kangkung, alhamdulillah sekarang udah tumbuh 5 hari ini ya. Tapi peristiwa-peristiwa yang mengiringi itu, selain saya nanam kangkung sama anggur, nah, lihat ya tanaman saya dan anggur yang saya tanam umur 5 hari. Saksikan. Anggur. Oh. Nah, terus ini kangkung. Tuh, kangkung ya. Bagus kan? Alhamdulillah. Semoga Allah tumbuhkan anggur ini dengan subur ya, dan jadikan desa ini menjadi desa anggur dan desa kangkung, desa Pemagarsari maksudnya. Jadi peristiwa minggu ini ada wafatnya guru dari Habib Rizik Syihab ya, Sayyidil Walid, yang waktu pertama ketemu dengan Habib Rizik menjumpai gurunya itu, dia bilang bahwa pada Habib Rizik, Sayyidil Walid sebelum wafatnya itu, waktu pertama ketemu setelah berpisah 3,5 tahun, katanya tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Diusir 3,5 tahun ke Mekah itu mah kecil, kata Sayyidil Walid, Masya Allah. Dan dia nangis waktu pertama ketemu dengan siapa itu, Habib Rizik Syihab, yang baru datang tanggal 10 November 2020 ya, dan baru kemarin wafat itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita saksikan profil ringkas dari guru Habib Rizik Syihab. Allahumma ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita, ad-da'ilallah, al-mujahid fi sabili biqawli wa fi'lihi, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, hafizahullah wa ra'ah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Saudara-saudara sekalian, Habib Rizik bertemu dengan saya 3 tahun setengah yang lalu. Allahumma salli alaihi sallu ala nabi wassalam ala nabi. Saudara doakan, tidak ada perjuangan
pengorbanan. Baru diusir tiga tahun setengah. No, kecil itu. Kecil. Kita siap mati. Orang tua-tua kita siap meninggal dunia. Li'la kalimatillah. Kemudian wafat lagi ulama besar ya, yaitu Syekh Ali Jaber ya. Wafat di rumah sakit Yarsi di Cempaka Putih ya. Seorang hafal Quran, punya 9 saudara, semuanya hafal Quran. Dan ternyata dengan kehendak Allah, ilmu yang sangat tinggi itu tentang hafal Quran, tentang nilai-nilai Al-Quran, tafsir Al-Quran dicabut dengan diwafatkan Syekh Ali Jaber oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ini ya nyari surat bacaan Syekh Ali Jaber, saya klik surat ini yang panjang, dia baca mungkin di ini, mungkin waktu jadi imam di mana, tapi kayaknya dalam satu sholat taraweh. Surat Al-Kahfi kalau tidak salah 8,5 halaman ya, 110 ayat. Dulu saya pernah hafal, sudah saya setorkan ke Pak Kiai Musyafa, pemimpin pesantren tahfiz Quran Wadil Mubarak di Parung. Dulu di Parung ini dulu ya. Pak Kiai itu juga almarhum kemarin sebulan yang lalu. Dan saya terkesan itu di dalam pertengahan surat itu, saya dengar sambil tiduran tiba-tiba terisak. Syekh Ali Jaber itu terisak ketika membaca ini ya, tentang orang-orang berdosa yang begitu takut di hari akhirat. Ketika ada kitab catatan hariannya itu, semuanya ada di situ, kitab catatan harian orang berdosa yang dia itu takut dengan catatan harian dan apa yang telah dia perbuat sendiri ya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran. Itu. Terus wala yazlimu rabbuka ahada. Wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Dan apa yang mereka kerjakan itu semuanya hadir dalam kitab itu. Di dalam kitab diary harian itu, orang-orang itu bisa menyaksikan wala saghiratan wala kabir, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semua ahsaha, kami catat, kami kumpulkan dalam kitab ini, dalam kitab harian masing-masing itu ya. Dan Allah tidak, Rabbmu tidak berbuat zalim, tidak berbuat zalim kepadamu sedikit pun, semuanya karena perbuatanmu sendiri. Kira-kira nah di situ, di ayat itu Syekh Ali Jaber nangis ya. Kita lihat ya ininya, cuplikannya. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Insya Allah, jadi Syekh Ali Jaber itu ini ya, orang alim itu dia pula, menyerahkan seluruh hidupnya itu untuk Al-Quran, karena dia hafal Quran sejak umur 10 tahun dan kemudian menjadi salah satu imam di masjid di Madinah, katanya begitu kan. Dan cita-cita yang belum tersampaikan Syekh Ali Jaber adalah memunculkan atau menghasilkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia, dan dia
menjadi warga negara Indonesia untuk betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya dalam perjuangan dakwah Islam. Masya Allah, hebat ya, Masya Allah. Terus apalagi kegiatan apa, Sinovac ya, Sinovac, itu juga menjadi catatan saya ya. Kenapa harus Sinovac itu presiden memilih menjadi orang pertama yang disuntik dengan Sinovac itu? Kenapa harus Cina, apa-apa Cina vaksin itu? Kenapa enggak Moderna atau kok Pfizer misalnya gitu ya, atau yang lain? Katanya ada vaksin merah putih, kenapa enggak ditunggu? Ya karena orang menganalisa karena bisnis para Taipan itu punya bisnis besar dibalik vaksin Sinovac itu. Kenapa kita nggak bisa menolak pilihan vaksin dari Cina itu? Lah Rasulullah sudah menjawab ya di dalam hadis yang terkenal itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku mohon, Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Engkau, min ghalabatid dain, dari dililitnya hutang, wa qahri rijal, dan dari dari pengaruh orang lain yang sudah memberikan hutang itu. Jadi kalau orang yang berhutang, kata Rasul, pasti jiwanya nggak merdeka. Lah kita kebanyakan hutang ke Cina, nggak bisa menerima atau nggak bisa menolak permintaan Cina, kan gitu ya, karena jiwa kita sudah nggak merdeka. Kenapa? Banyak hutang tadi. Kok tahu? Lah itu Rasulullah, supaya kita berlindung dari dililit hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang, wa qahri rijal, dan dipengaruhi oleh orang lain terhadap diriku ya karena hutang itu. Nah itulah negeri kita ya yang menjadi tidak merdeka karena ditentukan oleh orang-orang lain yang sudah memberikan, mengguyurkan, menggelontorkan hutang itu, sehingga kita tergadai kemerdekaan jiwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang ya stakeholder lah, begitu kira-kira. Itu ya, jadi banyak catatan-catatan yang termasuk yang terakhir tentu kenapa diperlukan berbeda ya. Raffi Ahmad itu setelah minta maaf dalam kerumunan itu, dia tidak diperkarakan oleh polisi dan tidak membayar denda. Dan kenapa tidak menjadi tersangka sebagaimana Habib Rizik yang melakukan kerumunan di Petamburan itu dijadikan tersangka, terus didenda 50 juta, dibayar, sudah minta maaf masih diperkarakan sampai kepolisian dan sekarang masuk penjara. Tapi Raffi Ahmad dan Ahok begitu yang melakukan pesta di rumah Ricardo Kelail itu kan yang ramai di sosmed ya. Kenapa dengan minta maaf meskipun sudah ditegur istana tidak berlanjut ke kepolisian? Itu ada ketidakadilan terkoyak. Inilah ya kejadian seminggu ini ya, yaitu yang paling penting. Tentu kejadian yang paling penting itu bukan hanya keadilan itu dirusak ya oleh pimpinan-pimpinan kita sendiri, oleh kepenguasa maksud saya, tapi yang paling penting adalah kejadian seminggu terakhir ini adalah saya berhasil dengan izin Allah menanam anggur tumbuh dan ini kangkung yang mulai bertunas dengan cahaya yang hijau. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cukur dulu, habis cukur saya mau makan itu ya. Sekali-sekali makan nasi padang 11.000 pakai daging 11.000. Bosen makan pakai nasi uduk mulu apa lontong sayur, itu kan tadi pagi. Karena hari Sabtu nih, sekali-sekali makan nasi padang sama es teh manis berapa tuh, 17.000. Banyak juga ya 17.000. Banyak juga 17.000 ya. Makan nggak ya di rumah? Masa apa sih? Istri saya tuh ada sayur asem kemarin, bosen juga ya makan sayur kemarin sama tahu kuning ya. Udah saya makan 2 sih.
makan tahu kuning 2, sayur asem bos. Sekali-sekali menikmati hidup ya, makan nasi padang sendirian, nggak ngajak-ngajak istri, biarin istri makan itu sayur asem, saya makan ini nasi padang. Tapi kata guru saya, kalau apa yang kita makan itulah yang dimakan istri. Kalau saya istri makan sayur asem, saya makan nasi padang, itu zolim tuh. Ya gini aja deh, saya makan nasi padang, nanti saya bungkusin satu bungkus untuk nasi padang untuk istri ya, supaya nggak zolim ya. Masa penguasanya zolim, rakyatnya ikut zolim, jangan ya. Saya bikin nasi padang 2 deh, bungkus nasi padang 1, makan di sana 1 ya. Ya udah, makasih ya. Sekali nasi padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Tur, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik, ada quotes ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya, Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jolali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jolali. Ntar kalau masukin di deskripsinya. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Ya, tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.
y las moriscas mujeres.